Tuh kan hidup, berarti sebenarnya motor kipasnya itu nggak mati. Tapi menurut orang yang punya, ini katanya sudah mati. Dan masalahnya itu di mana? Yuk kita coba cari. Jadi kipas ini merek Crisbo. Dia bukan hanya kipas, tapi juga ada lampu emergensinya yang warna putih ini. Kita lihat spesifikasi di bagian stiker belakangnya. Ini jenis kipas portable, jadi model dicas. Berarti kalau dicas gitu, dia punya baterai atau aki di dalamnya. Nah ini ketika saya coba di awal, saya coba tes langsung ke listrik PLN. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kipasnya nggak hidup, lampu emergensinya juga nggak hidup. Ya udah kita bawa keluar aja, langsung kita bongkar. Saya juga penasaran isi dalamnya itu apa aja ya. Seperti biasa, baut-bautnya kita lepasin terlebih dahulu. Dan ini adalah penampakan isi dalamnya. Hati-hati guys, nariknya itu jangan langsung ditarik ya. Siapa tahu ada yang nyangkut, jangan dipaksa. Karena ternyata ada kabel yang ada soketnya, yang nempel-nempel di body-body nih. Jadi intinya sekaligus kita periksa dan kita lepasin kabel-kabelnya dulu. Lalu kita bersihkan di bagian yang ada debunya. Karena nggak semua orang itu cocok dengan kipas angin ya. Ada beberapa orang yang alergi kena debu kipas angin, bisa batuk dan bersin-bersin. Makanya kalau kita punya kipas angin di rumah, kalau ada tamu, kita pastikan itu kipas angin harus bersih dari debu yang nempel, terutama di baling-balingnya. Sekarang saya coba lepasin dinamo motor kipasnya, dan ternyata bautnya itu ditutupin sama stiker ini guys. Ada 3 bautnya. Pokoknya rumus-rumus alat elektronik itu begitu guys. Biasanya baut pembongkar itu disembunyikan di balik stiker. Fungsinya untuk apa? Nah stiker itu biasanya fungsinya untuk klaim garansi guys. Kalau misalkan kalian punya spare part unit elektronik, terus stikernya rusak karena kalian otak-atik, berarti itu menggagalkan klaim garansinya guys. Jadi kalau misalkan ada produk baru terus ada masalah, lebih baik bawa ke toko tempat kalian beli supaya kalian bisa klaim garansi. Nah kebetulan ini produk udah lama dan masa garansinya sudah habis, nggak apa-apa kita bongkar juga karena kan ini bukan produk baru. Ibaratnya hidup syukur, nggak hidup ya sudah. Nah ini yang bentuknya kotak hitam, ini adalah akinya guys. Sebenarnya berdasarkan kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya, alat elektronik yang di dalamnya itu ada aki atau baterai. Misalkan unitnya tiba-tiba mati, berarti biasanya yang paling rusak itu adalah baterainya atau akinya. Nah itu cara simpelnya. Kalau misalkan unit di rumah kalian rusak, berarti kalian coba ganti aki atau baterainya dulu. Pastikan lepaskan, amankan dulu PCB atau mesinnya, jangan sampai kena air, karena selanjutnya kita akan coba bersihkan dan kalau bisa dicuci. Bersihkannya bisa menggunakan kuas atau sikat gigi bekas. Kalau kalian pakai sikat gigi bekas, jangan sampai sikat giginya taruh sembarangan, karena warna sikat gigi itu sama. Kadang-kadang kalau kita naruh sembarangan di tempat sikat gigi lagi, waduh, itu dipakai sama orang nanti. Terus kata orang yang pakai itu, loh kok rasa sikat giginya sepet ya? Gimana gak sepet? Pasta giginya kan debu. Kalau misalkan debunya itu masih nempel, kalian cuci aja dengan menggunakan sabun cuci pakaian. Tapi pastikan barang yang dicuci tidak boleh ada alat elektronik yang nempel. Setelah dicuci, jangan lupa dilap. Kalau bisa dijemur dulu di bawah sinar matahari, kalau misalkan ada matahari, supaya benar-benar kering. Karena kejadian banyak orang itu nggak tahu, gara-gara air atau lembab, orang bisa kesetrum. Lebih bahayanya lagi, unitnya kalau basah bisa konslet. Ini adalah dinamo atau motornya yang sudah saya lepas, dan saya akan coba tes apakah dia benar-benar hidup atau sudah mati. Dan menurut hasil tes, ini masih hidup ya, karena jarum di multimeter itu bergerak. Untuk memastikan benar-benar hidup, nanti kita coba tes dengan menggunakan adaptor. Posisikan adaptornya itu di 6 volt. Kalau untuk ngetes, nggak masalah ya bolak-balik. Positif dan negatifnya itu bisa di kaki mana aja, karena jenis dinamonya bisa seperti itu guys. Dan dicoba hidup ya, artinya dinamo kipasnya tidak ada masalah guys. Supaya afdol sekaligus dibongkar, coba kalian kasih minyak di bagian tengah dinamonya. Bisa menggunakan minyak makan atau minyak mesin. Sekarang kita coba bahas akinya. Yang bentuknya kotak hitam ini adalah akinya. Di sini tertulis spesifikasinya adalah 6 volt, 3 Ah yang artinya 3 ampere per horse atau 3 ampere per jam. Status akinya itu sudah ngedrop guys. Jadi voltasenya itu nggak nyampe 6 volt. Sehingga dia tidak bisa bekerja untuk ngangkat unit kipasnya dan lampu emergensinya. Kita coba tes langsung ke menggunakan adaptor. Dan ternyata unitnya itu hidup guys. Jadi dapat disimpulkan, kalau misalkan kalian ada masalah seperti ini, tinggal kalian ganti baterai atau akinya aja, karena semua mesinnya nggak ada masalah guys. Cuman kalau misalkan mau beli perangkat penggantinya, kalian pastikan seperti ini ya, akinya 6 volt, berarti kalian cari penggantinya 6 volt juga. Dan kalian nggak usah terlalu pusing dengan ampernya. Misal nih, tulisan di sini kan tulisannya 3 ampere. Sedangkan yang di pasaran jarang ketemu yang 3 ampere.
yang ada 4 ampere atau 4,5 ampere. Yaudah itu juga nggak apa-apa. Yang pasti harus sama adalah voltasenya. Jadi pastikan kalian beli yang 6 volt. Jadi demikian guys, ini konten sekaligus dokumentasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share. Terus kalau misalkan kalian butuh unit aki seperti ini, kalian bisa cek di sebelah kiri bawah. Di situ tuh produknya. Klik aja langsung dicek out aja.